Pemirsa, penyidikan kasus percobaan perampokan bank di Jakarta Selatan terus berlanjut. Tersangka yang merupakan kepala HRD memiliki total hutang mencapai 5 miliar rupiah dari 12 kreditur. Ada yang menyebut semakin tinggi penghasilan seorang maka makin tinggi pula kebutuhan atau keinginannya. Tapi jika sampai nekat merampok bank demi membayar hutang, jelas ini adalah kriminal. Lalu bagaimana agar kita bisa bijak mengelola keuangan sesuai kemampuan, tak hanya mengejar keinginan? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Guru Besar FEUI, Budi Frensidi. Selamat siang, Pak Budi. Ya, selamat siang, Mas Jeffrey. Iya, terima kasih Pak Budi telah bergabung bersama kami di Newsline. Berangkat dari satu kasus ini Pak Budi, gajinya 60 juta, gaji yang besar ini sebenarnya. Tapi sehingga punya hutang sampai miliaran rupiah. Kalau menurut Pak Budi, apa ini yang salah? Adakah mekanisme pengaturan keuangan yang salah atau mungkin hutang yang diambil memang terlalu banyak sehingga tidak mampu dibayar? Seperti apa analisanya? Silakan Pak Budi. Iya, pertama kalau saya lihat adalah gaji bisa besar, ya, tapi kalau keinginan yang memang sifatnya tidak terbatas itu meningkat jauh lebih besar, artinya lifestyle, gaya hidup meningkat jauh lebih besar dari kapasitas, maka ya menjadi lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Jadi lifestyle ini yang susah ya, dan juga keinginan itu yang tidak terbatas. Karena kalau kita belajar ilmu ekonomi, itu kan definisinya adalah ilmu mempelajari tingkah laku manusia di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Terutama saya harus tekankan adalah keinginan yang tidak terbatas. Tadi sudah disampaikan kan bahwa keinginan yang naik terus-menerus, ingin terus memenuhi keinginan, nah itu yang akan berat ya. Benar-benar tidak memahami bahwa gaji berapapun juga, penghasilan berapapun juga tidak akan cukup kalau semua keinginan ini ingin dipenuhi. Karena kalau kita bicara kebutuhan itu kan relatif terbatas. Begitu banyak orang yang bergaji berpenghasilan kurang dari 10 juta tidak terlilit utang gitu kan. Karena kalau kita bicara kebutuhan kan manusia relatif pangan, sandang, papan, kemudian mungkin sekarang pendidikan, kemudian kesehatan, transportasi, that's all, dan tidak perlu sampai belasan juta rupiah untuk Baik. sebagian besar dari kita. Demikian Mas Jason. Baik, kalau poin yang saya tangkap tadi berarti kalau kebutuhan itu ada batasnya begitu ya. Yang justru harus jadi concern adalah bagaimana mengelola keinginan ini dan disesuaikan dengan keadaan yang ada begitu. Pak Budi, tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke kata hutang itu sendiri, hutang itu sebenarnya boleh apa enggak sih Pak Budi? Oh, kalau kita bicara hutang, hutang itu selama dia mungkin konsep yang paling penting adalah bunganya rendah ya. Bunganya rendah contohnya apa? KPR. Kebutuhan yang kita beli juga rumah itu adalah, rumah pertama adalah kebutuhan. Jadi yang namanya berhutang itu silakan kalau memang Anda gunakan untuk membeli kebutuhan atau memenuhi kebutuhan, satu. Kedua, pastikan bunganya rendah. Karena kalau KPR itu sekarang sudah 6% per tahun. Begitu rendahnya, atau bahkan beberapa menawarkan lebih rendah. Ketiga, kalaupun ingin membeli bukan untuk memenuhi kebutuhan, silakan, tapi beli untuk aset yang produktif, bukan yang konsumtif. Contoh konsumtif apa? Mungkin rumah yang kedua atau ketiga yang tidak kita bisa sewakan, atau kendaraan kedua atau kendaraan mahal, atau villa yang hanya sekali-sekali dipakai. Jadi memang satu faktor lagi yang saya lihat adalah dia tidak memahami bunga efektif dari sebuah pinjaman. Karena kalau kita bicara bunga murah tadi ada KPR, tapi juga banyak sekali di sekitar kita tawarannya begitu agresif, bunga yang cenderung tinggi seperti lintah darat, tapi yang dilegalisir. Contohnya adalah pinjol. Contoh lain lagi yang juga dilegalisir, walaupun sekarang sudah baik ya, diintervensi oleh Bank Indonesia, adalah bunga atau utang kartu kredit yang bunganya sempat 3% atau bahkan lebih, sekarang terus diintervensi untuk diturunkan menjadi 2,5 dan 2%. Itu pun masih tinggi sekali kalau kita hitung annualized per tahun. Demikian. Baik, Pak Budi, untuk bisa melakukan otak-atik keuangan dan mengelola hutang ini secara cermat, bisa diilustrasikan nggak kepada kami sebenarnya harus seperti apa sih pengelolaannya, misalnya dari gaji 10 juta. Untuk berhutang tuh kita maksimal itu batas atasnya berapa kita boleh berhutang dan berapa lama biasanya? Silakan Pak Budi. Iya, utamanya tadi ya konsepnya bunganya rendah dan maksimum angsuran itu tidak boleh lebih dari sepertiga daripada penghasilan kita. Jadi kalau katakan 10 juta ya total dari semua angsuran, kewajiban membayar bunga ataupun angsuran yang kita alami itu tidak boleh lebih dari 3,3 juta ya. Dan itu sudah diterapkan oleh banyak kreditur ya, tapi beda dengan yang memang mencekek leher kita ya dengan bunga tinggi yang namanya pinjol, malah dia nggak memperbolehkan itu karena ya menggunakan ancaman dan sebagainya. Jadi utamanya tadi maksimum sepertiga, dan pastikan juga bahwa memang
kita mengacu kepada katakan bunga tabungan berapa, ya bunga pinjaman mestinya tidak jauh di atas itu. Kalau sekarang bunga tabungan atau deposito hanya 3-4%, ya bunga pinjaman rasanya mesti single digit juga. Kalau sudah double digit dalam era inflasi rendah dan suku bunga rendah seperti saat ini, mestinya kita hindari ya. Jadi hindari bunga atau utang yang berbunga tinggi, katakan mulai dari pinjol yang utama, kemudian kartu kredit, tapi tidak apa-apa ya kita meminjam untuk yang produktif atau memang memenuhi kebutuhan kita. Contohnya KPR kan bunganya juga rendah, katakan 6% atau kurang, dan silakan kita kalau untuk yang pinjaman berbunga rendah periode kita nggak usah batasi harus lunas dalam 1-2 tahun, silakan aja karena memang ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Demikian. Baik. Pak Budi, ini menarik ketika Pak Budi menyinggung soal kalaupun harus berhutang akan lebih baik misalnya hutangnya untuk sesuatu yang produktif alias hutang produktif tadi. Tapi kalau kita lihat gaya hidup masyarakat zaman sekarang, banyak juga orang-orang yang spend money atau spend cost mereka untuk sesuatu yang sifatnya pleasure. Seperti misalnya traveling. Nah, atau ke yang lain-lain begitu. Nah, kalau kegiatan seperti traveling tapi harus sampai berhutang. Nah, apakah yang seperti ini tuh diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya, bijak atau tidak sih sebenarnya Pak Budi? Iya, kembali tadi ya bahwa kalau kita bicara manusia pada umumnya mempunyai sifat itu rising want atau rising expectation, harapan dan keinginan yang terus meningkat. Nah, di sini perlu self control ya, bagaimana kita mengendalikan keinginan kita bahwa kalau gaji meningkatnya 20% ya lifestyle kalau bisa kita pertahankan tidak meningkat, ataupun kalau meningkat ya maksimum 20% itu. Tapi yang saya perhatikan kan banyak orang lifestyle-nya meningkat lebih daripada kapasitasnya ya, kemampuan atau kenaikan penghasilannya. Jadi saya pikir yang bijak tidak akan melakukan traveling dengan hutang karena ini adalah ya hanya sekedar memenuhi keinginan. Mungkin satu pepatah ataupun satu nasihat yang penting yang ingin saya sampaikan adalah kalau Anda terus-menerus ingin memenuhi keinginan-keinginan Anda, maka jangan kaget pada waktunya Anda harus menjual barang-barang yang Anda butuhkan. Ya, if you keep buying the things that you want, then sooner or later you will have to sell things that you need for this life. Oke, ini pesan yang sangat kuat sekali. Know what you need dan jangan hanya beralaskan apa yang ingin kita dapatkan saja, tapi benar-benar kita harus tahu kegunaan dan juga kebutuhannya untuk kehidupan kita seperti apa. Terima kasih Pak Budi telah memberikan tips kepada kami di kesempatan Newsline siang hari ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.